Hai, selamat bertemu kembali dengan Pak Guru. Pak Guru hari ini senang sekali kita bisa ketemu walaupun hanya lewat video. Dan kali ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan ya, sesuai dengan materi yang kita pelajari yaitu materi tema kelas 3 di tema kedua. Jadi, let's go, kita belajar. Oke, sebelum kita lanjut pada materi-materi manfaat tumbuhan, Pak Guru mau kalian bayangkan sejenak, pikirkan sejenak apa yang terjadi jika semua pohon, pohon besar, pohon kecil, pohon yang di darat, atau pohon-pohonan, rumput-rumput laut yang di dalam laut tiba-tiba semuanya hilang, tiba-tiba semuanya mati. Kira-kira pikirkan apa yang akan terjadi. Oke? Guru kasih waktu pikirkan dulu. Kira-kira apa ya yang terjadi jika semua pohon tidak ada. Terima kasih ya kalian sudah mulai ikut berpikir dengan Pak Guru kira-kira apa yang terjadi. Nah, satu kepastian yang akan terjadi jika semua pohon di muka bumi ini tidak ada. Bumi akan menjadi sangat panas ya. Dan menimbulkan banyak penderitaan bagi makhluk hidup yang tinggal di bumi. Contohnya ya, kita lihat gambar itu ya, ada penguin yang sedang menangis. Kita tahu penguin itu tinggalnya di tempat yang dingin ya, seperti di kutub atau di tempat-tempat yang memang super duper dingin. Nah, kalau tiba-tiba bumi panas, yang terjadi pasti penguin akan sedih. Kenapa? Dia akan menderita, dia tidak akan lagi punya tempat tinggal. Dan tahu tidak kalau yang begitu yang menderita bukan cuma penguin, tapi semua makhluk hidup akan mengalami penderitaan jika tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini semuanya tidak ada. Oleh karena itu, kita harus benar-benar tahu sebenarnya manfaat tumbuhan untuk manusia itu apa saja sih? Apakah hanya untuk menjaga bumi agar tidak panas? Nah, kita akan sama-sama belajar ya. Siap-siap, siapkan bolpen, siapkan buku dan kertas ya. Kalau ada yang mau dicatat, yang mau diingat-ingat biar kita nggak lupa lagi materi pembelajaran kita. Oke, let's go. Nah, tadi di awal pembukaan Pak Guru sudah sempat sebutkan bahwa kita akan mempelajari beberapa manfaat tumbuhan. Nah, kali ini Pak Guru akan beritahukan buat kita semua, buat kalian bahwa kita akan mempelajari 5 manfaat dari tumbuhan yang ada di sekitar kita bagi manusia. Jadi ada 5 ya, ada 5 manfaat. Jadi nanti bisa disimak baik-baik 5 manfaat itu kira-kira apa saja, dan kita akan mulai dari manfaat yang pertama. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama adalah menyediakan oksigen ya. Apa itu oksigen? Oksigen adalah udara yang kita hirup setiap hari. Jadi tubuh kita membutuhkan oksigen untuk hidup. Pagi bangun tidur, siang waktu kita sedang beraktivitas, bahkan waktu kita tidur sekalipun tentu kita tetap bernafas ya. Bukan artinya kita tidur terus tiba-tiba karena tidur nggak bernafas ya. Jangan begitu ya. Apapun aktivitas kita, sekalipun tidur kita pasti bernafas, dan waktu kita melakukan aktivitas bernafas, kita sedang memasukkan oksigen ke dalam paru-paru yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, satu hal yang harus kita semua tahu bahwa oksigen itu tidak bisa dihasilkan oleh manusia sendiri, tapi dihasilkan oleh tumbuhan atau pohon-pohonan, termasuk tumbuhan yang ada di laut ya, seperti ganggang dan lain-lain, yang menghasilkan banyak sekali oksigen untuk manusia. Nah, karena manusia itu menghirup oksigen dan oksigen dihasilkan oleh pepohonan, artinya kita harus merawat pohon baik-baik sehingga kita selalu memiliki oksigen yang cukup untuk keperluan tubuh kita sendiri ya. Jadi ingat ya, jangan lupa bernafas. Dan kalau kita ingin bernafas dengan baik dan sehat, jaga pohon baik-baik. Oke ya, kita akan masuk lagi ke manfaat yang kedua. Baik, manfaat tumbuhan yang kedua. Manfaat tumbuhan yang kedua ini kita akan lebih dulu mencermati bagian dari tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Yang paling terlihat jelas adalah dedaunan karena dia dominan sekali ya, terlihat sangat dominan. Kemudian ada juga batang, dan juga yang bagian penting sekali adalah bagian akar. Nah, akar itu tidak terlihat, dia ada di dalam tanah. Tugasnya adalah dia menyerap semua unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan untuk tetap tumbuh. Nah, salah satu unsur atau satu hal yang
mutlak diperlukan oleh pepohonan adalah air. Nah, dengan adanya akar yang banyak di dalam tanah dan mereka mempunyai tugas salah satunya adalah menyerap air. Nah, dengan aktivitas ini maka ketika terjadi hujan, air tidak langsung meresap habis di dalam tanah, tetapi ditahan oleh akar-akar pepohonan. Karena tugas akar memang menyerap air ya untuk makanan si tumbuhan ini. Nah, bayangkan kalau di sekitar rumah kalian itu banyak pepohonan, maka dipastikan bahwa ketersediaan air di lingkungan kalian juga pasti terjaga dengan baik. Coba bayangkan saja kalau kalian tinggal di padang pasir, kan tidak ada pohon. Bayangkan di situ pasti jarang sekali terdapat air ya. Karena tidak ada akar-akar pepohonan yang menahan air untuk tetap ada di permukaan tanah ya. Dia akan langsung meresap jauh ke dalam bumi dan akhirnya kita tidak bisa akses, kita tidak bisa ambil air tersebut. Tetapi dengan akar pohon yang banyak, semua air itu dapat tertahan di lingkungan di mana pepohonan itu hidup sehingga manusia yang tinggal di situ pun tidak akan kesulitan untuk mencari sumber air. Oke ya, jadi itu adalah manfaat yang kedua. Dan sekarang kita akan masuk ke manfaat tumbuhan bagi manusia yang ketiga. Siap? Kita lanjutkan. Baik, manfaat yang ketiga, yaitu menjadi sumber makanan atau sumber pangan bagi manusia. Oke, jadi manusia sama seperti makhluk hidup yang lain membutuhkan makanan untuk tetap bertahan hidup. Nah, sebagai makhluk hidup, manusia itu beda dengan tumbuhan, di mana tumbuhan bisa menghasilkan makanan bagi mereka sendiri. Kalau manusia, dia tidak bisa menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Dia bergantung kepada tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, menghasilkan buah-buahan, menghasilkan sayur-sayuran, dan menghasilkan umbi-umbian untuk menjadi sumber makanan manusia. Jadi kalau semua pohon seperti pohon buah, pohon sayur ya, kemudian pohon umbi-umbi, kacang-kacangan ya, itu tidak ada, berarti manusia tidak memiliki sumber pangan dari tumbuhan, dia hanya bergantung pada sumber pangan dari hewan. Tapi harus ingat ya bahwa hewan juga tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia juga tergantung pada tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan tidak ada, hewan pun tidak ada. Kalau tumbuhan dan hewan tidak ada, manusia juga tidak punya sumber makanan selain yang dua itu. Maka kalau kita ingin menjaga sumber makanan kita harus menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kehidupan kita ya. Sehingga makanan kita bisa terjamin untuk kehidupan kita selanjutnya. Oke, bagaimana? Mau merawat tumbuhan dengan baik ya, biar kita tetap bisa makan setiap hari. Kita akan lanjut lagi ke manfaat tumbuhan yang keempat. Siap? Come on. Baik, kita sampai di manfaat tumbuhan yang keempat. Nah, manfaat tumbuhan yang keempat adalah bahwa tumbuhan, pepohonan itu menyediakan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Nah, seperti kita pernah lihat ya waktu kita kecil ya, atau mungkin kalian waktu berangkat ke sekolah atau sedang pergi ke sebuah tempat di mana di situ ada banyak pohon, pernah nggak kalian perhatikan bahwa ada beberapa burung yang tinggal di atas pohon tersebut membuat sarangnya ya. Dan kalau kita pernah lihat dan perhatikan sarang pohon itu kan sarang burung itu kan macam-macam ya. Ada juga yang tergantung loh di dahan-dahannya bagus sekali. Nah, bayangkan kalau pohon itu tidak ada, maka burung-burung itu pasti juga akan kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka akan kesulitan mencari tempat tinggal yang baru. Oleh karena itu, kita harus menjaga pepohonan ini, ya, tumbuh-tumbuhan ini agar mereka juga tidak kehilangan tempat tinggal mereka. Sebenarnya ada banyak makhluk hidup yang bergantung tempat tinggalnya bukan hanya burung ya di pohon. Termasuk juga kalau di Papua itu ada yang namanya kuskus. Nah, kuskus ini juga tinggal di pepohonan ya. Dia seperti hewan primata seperti kayak kera begitu, tapi bulunya cantik sekali ya, warna putih dan dia tinggal di pepohonan juga. Nah, bahkan termasuk manusia. Ya, waktu kita hendak membangun rumah, tempat tinggal kita juga membutuhkan banyak kayu. Nah, kayu ini kan dihasilkan oleh pohon. Jadi kita juga tergantung, tempat tinggal kita pun tergantung dari keberadaan pepohonan. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pepohonan, kita juga akan kesulitan untuk membuat tempat tinggal bagi kita sendiri, bagi manusia ya. Karena manusia itu bahkan semua makhluk hidup pasti butuh yang namanya tempat tinggal ya. Yang akan melindungi kita dari panas matahari, melindungi kita dari hujan ya, dan juga melindungi kita dari dinginnya malam, juga melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa aman di dalam tempat tinggal kita ya. Jadi kalau kita manusia kita akan aman waktu kita tinggal di dalam rumah kita masing-masing. Nah, oleh karena itu
akan sangat baik ya bagi kita semua untuk tetap selalu menjaga keberadaan pepohonan yang ada di sekitar kita. Karena itu juga merupakan tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup yang lain. Oke ya, jadi sudah sangat tahu nih pentingnya manfaat yang keempat, yaitu untuk menyediakan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Nah, kita akan sampai di manfaat yang terakhir, yaitu manfaat yang kelima. Jadi tetap fokus dan tetap simak baik-baik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai manfaat tumbuhan dan pepohonan yang terakhir ya, yang kita pelajari pada hari ini, yaitu manfaat yang kelima. Manfaat yang terakhir adalah dia merupakan sumber dari obat-obatan ya. Pernah nggak kalian melihat ibu-ibu yang berjualan jamu ya, berjualan banyak jenis minuman yang dibuat dari ramuan dedaunan yang ada di mereka memang sengaja tanam seperti jahe, kunyit dan lain-lain dan mereka ramu sedemikian rupa sehingga waktu kita minum itu bisa menambahkan kesehatan bagi tubuh kita ya. Jadi memang sudah sejak dari zaman dahulu orang dan manusia sudah mengenali bahwa tumbuh-tumbuhan ini bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan ya, bisa daunnya, bisa batangnya, bisa akarnya, bisa buahnya, bisa kulit buahnya juga itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi obat-obatan bagi kita. Kalau kita sedang sakit kita bisa mengkonsumsi beberapa bagian dari tumbuhan itu dan kita bisa menjadi sembuh. Nah, kita juga mengenal yang namanya toga. Toga itu merupakan singkatan akronim dari tanaman obat keluarga ya. Jadi ada banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa ditanam di sekitar rumah kita yang mempunyai manfaat atau khasiat pengobatan. Ketika kita sakit kita bisa mengkonsumsi beberapa bagian dari tumbuhan toga tersebut dan itu bisa memulihkan kesehatan kita ya. Contohnya jahe, kunyit, kemudian ada juga daun jambu ya. Daun jambu itu bisa dipakai sebagai obat sakit perut loh ya. Nah, kalau nanti kalian butuh informasi lebih lanjut, kalian bisa kok tanya papa atau mama di rumah, mereka pasti mengenali beberapa jenis tumbuhan atau bagian-bagian dari beberapa tumbuhan itu bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan bagi manusia. Nah, jadi dari kelima manfaat tadi, tidak ada satupun manfaat yang tidak memang tidak berguna ya, tidak berguna bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi keberadaan pohon-pohonan, keberadaan tumbuh-tumbuhan itu sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, ya bukan cuma manusia. Semua makhluk hidup membutuhkan tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup membutuhkan pepohonan untuk tetap ada di muka bumi ini. Karena itu juga salah satu penunjang paling penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ya. Oke, sebenarnya apa cuma ada 5 manfaat tumbuhan? Tidak ya, manfaat tumbuhan ada banyak. Cuma kita tidak mungkin mau membahasnya semua sekaligus sekarang. Waktu kita pasti tidak akan cukup karena manfaatnya terlalu banyak ya. Jadi kita hanya akan membahas 5 ini dan kita sudah selesai pada manfaat yang kelima. Pak Guru harap kalian bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik ya. Dan jangan lupa ya kalau sudah ada catatan-catatan yang kalian buat jangan sampai hilang sehingga nanti kalau kalian memerlukan informasi lagi mungkin kalian lupa kalian bisa buka lagi kok catatan atau mungkin kalian bisa putar lagi video Pak Guru ini ya sehingga kalian oh ternyata manfaat yang ketiga begini, manfaat yang keempat begini begitu. Kalau ya siapa tahu kita kan mungkin bisa lupa juga. Oke Pak Guru, senang sekali kalau hari ini kita bisa bertemu dan juga sama-sama belajar manfaat tumbuhan dan masih ada banyak materi yang lain yang akan kita pelajari sama-sama. Contoh yang lain adalah manfaat hewan, jadi bukan cuma tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah karena pepohonan, tumbuh-tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup termasuk manusia, maka kita harus merawat tumbuhan dengan baik ya. Nah, cara merawat tumbuhan itu dengan kalau kita punya tanaman di rumah ya, kita harus menyiram setiap hari, memberikan sinar matahari yang cukup, kemudian
menjaga dari gangguan makhluk hidup yang lain seperti hama atau rumput-rumput pengganggu. Kita juga harus rawat ya, kita harus cabut, kita harus matikan hama-hamanya biar semua tumbuhan yang ada di sekitar kita itu dapat hidup dengan sehat. Dan waktu mereka hidup dengan sehat, kita pun juga bisa terjaga kesehatan dan kelangsungan kita, kelangsungan hidup kita masing-masing. Oke, demikian pembelajaran kita pada sore hari ini. Demikian pembelajaran kita kali ini dan Pak Guru harap bisa menjadi manfaat yang baik untuk kita semua dan kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya untuk materi berikutnya juga. Oke, dah sampai ketemu.